Siang hari ini senang rasanya balen lagi kulo cek gaya kita bertemu untuk edisi hari ini tepatnya di hari Senin ya tanggal 5 Agustus 2024 ya. Dulurku di mana be berada dalam kesempatan hari ini di siang hari ini kita bertemu dalam obrolan Sriwijaya Siang UMKM ya dengan topik kita adalah NC Sukatani butik online dan offline yang dinanti dan di hati ya. Sudah hadir di studio Perumpat RRI Palembang saat ini tentunya narasumber kita. Ini ada Mbak Sriwiyati AMD sebagai pelaku UMKM ya. Itu kata wong tuh pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Jadi kita kenal ke dulu ini ada dia. Kalau biasanya kami manggilnya Mbak Yati. Halo, assalamualaikum Mbak Yati. Waalaikumsalam Cek Gaya. Iya, sehat Mbak Yati ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat itu yang dicari. Iya betul sekali. Betul sekali. Mbak Yati? Oke, Mbak Yati, di kesempatan siang hari ini kita bertemu dalam obrolan Sriwijaya Siang UMKM membahas tentang NC Sukatani butik online dan offline yang dinanti dan di hati. Wah, iya betul. Ini dari judulnya Mbak, yang dinanti dan di hati. Siap. Ini boleh tahu dulu nih Mbak Yati, NC Sukatani maksudnya itu kepanjangan atau cak mana itu ceritanya? Oh iya. Kalau NC Sukatani itu adalah nama butik saya, kepanjangan dari nama anak saya. Oh, gitu. nama butik atau nama anak ya? Iya, NC Nabila Collection. Oh, Nabila Collection Sukatani. Iya, kalau Sukatani itu menunjukkan tempat ya. Saya tinggal di daerah Sukatani. Sukatani dari daerah mana ya? Di kilometer? Daerah Sukamaju, Kenten. Oh, Kenten. Iya. Oh, di arah Perumnas ya. Iya. Oke. NC Sukatani butik online offline dinanti dan di hati. Kita pengen tahu lebih banyak dengan Mbak Yati nih, Mbak Yati. Penasaran kalau Cak Uji lagu Roma Irama. Wah. Ini Mbak Yati dewe bergelut di bidang UMKM terkhusus dalam perbutikan kata-kata nih bahasanya. Iya. Ini sejak kapan nih Mbak Yati kalau boleh cerita? Oke, kalau untuk butik sendiri itu sudah cukup lama ya Cek. Bisa dari muda sebenarnya sudah. Sudah dari muda? Iya. Karena memang Mbak Yati hobi dengan koleksi-koleksi pakaian atau mungkin fashion atau seperti apa nih Mbak Yati? Ya. Yang membuat tertarik di bidang butik perbutikan? Ya awalnya itu dari kita pakai. Dari pakai. Iya, lalu ada kawan yang suka mau tolong beliin, seperti itu awalnya. Oh, bermula dari situ. Iya. Jadi artinya Mbak Yati ini termasuk orang yang fashionable. Boleh dikatakan ya. Bisa jadi. Bisa jadi, iya. bisa enggak gitu. Karena kalau misalnya apa ya, kita sudah memberikan kita pakai pakaian nih. Akhirnya jadi contoh orang mau punya yang kita punya kayak gitu kan, mau mirip apa ya kalau kata orang tuh gayanya yang mungkin persis sama kita fashionnya itu kan artinya Mbak Yati sudah bisa menjadi apa ya role model gitu ya. Iya. Ya. Bisa jadi. Oh jadi dari tahun berapa tuh dari muda? Dari muda itu waktu itu 2008-an ya, karena 2008? saya 2006 tuh lulus sekolah, kerja sambil kuliah sambil usaha. Oke, kerja sambil kuliah sambil usaha. Iya. Jadi ceritanya cek itu. Iya. Jadi kuliah sambil kerja sambil usaha. Betul. Jadi ngapo milihnya butik nih Mbak Yati, kan kalau wong kebanyakan tuh carinya makanan. Tapi kata wong kalau misalnya makanan kan yo kadang basinya, ada hitung-hitungan untung ruginya lah. Kalau butik dia macam mana nih Mbak Yati? Iya, kalau butik sendiri itu kan simple ya. Dari kita stok punya untuk pakai sendiri. Lalu sisanya bisa dijual. Sisa gitu bisa dijual. Ya. Nah, lama kelamaan karena kita itu loh kok banyak juga ya peminatnya dari apa yang kita pakai gitu. Lalu merintislah gitu ya. Jadi akhirnya terciptalah butik ini yang memang saya dari Palembang itu dari 2010. Dari 2010. Iya.
Oke. Oh, Mbak Yati di Palembangnya usahanya baru 2010. Iya, karena pindah saya di Palembang itu dari 2010 baru Heeh. memulai di Palembang. Baru mulai di Palembang. Iya. Sebelumnya di mana nih Mbak Yati? Sebelumnya saya ada di Jakarta, di Lampung. Oh, di Jakarta, di Lampung. Jadi Iya, merintis usaha mulai dari Jakarta, kemudian ke Lampung, baru ke Palembang. betul. Atau mungkin punya cabang di masing-masing itu? Cabang ada kakak sih yang memang Ah, juga sama bidangnya fashion kayak fashion gitu. juga. Iya. Nah, kenapa pilihannya menjadi fashion kayak gitu? Alasannya itu kenapa fashion yang dipilih? Ya, karena setiap orang pasti membutuhkan gitu ya. Iya. Apalagi produk yang saya jual ini mempunyai nilai jualnya Mm-mm. banyak untuk orang-orang yang bekerja Mm-mm. ataupun Mm-mm. juga orang ibu rumah tangga, Mm-mm. bisa mencakup semua kalangan seperti itu. Mencakup semua kalangan. Iya. Oke. Kalau barang-barangnya sendiri Mbak Yati, ini dari mana nih Mbak Yati ambilnya nih? Ini contoh barang-barangnya ya? Iya, betul. Yang ada di ini ya, di layarnya Eh, pendengar dan iya. juga pemirsa. Ini yang kita saksikan di meja gitu ya. Ini ada pakaian, kemudian ada tas ya Mbak Yati ya. Iya, betul. Kemudian ada juga sepatu ya. Nah, kalau untuk produk ini saya sebenarnya banyak model, banyak ininya ya. Mm-mm. Cuman yang saya bawa hanya beberapa item, ada sepatu, ada tas dan ada baju. Nah, Baju dari yang saya bawa ini adalah yang banyak sekali diminati. diminati seperti itu. Untuk sepatu sendiri ini sepatunya memang yang dari impor ya. Dari kalau impor. sepatu. Tapi kalau tas ini tas kulit kita homemade juga ada. Dari homemade. Untuk baju batiknya juga sendiri. Jadi Seperti artinya itu. Mbak Yati ini punya rekanan juga nih artinya Iya, di luar gitu ya. Iya betul. Untuk Ada ngambil suppliernya ya. suppliernya ya, Betul. supplier ya. Oke, itu sepatu-sepatu dari luar. Kita tahu kan kalau yang namanya barang dari luar, Iya. ya gimana gitu ya harganya. Ini gimana nih Mbak Yati? Kalau untuk sepatu sendiri ini kan memang ada yang macam-macam tingkatan ya, Tingkatan. dari KW, premium dan ori gitu Ori, ya. Nah, kebetulan untuk yang saya jual ini adalah yang premiumnya. Yang premium. Ya, Oke. jadi bisa untuk menengah ya, menengah ke bawah pun bisa untuk membeli produk saya seperti itu. Artinya masih bisa terjangkau di kalangan atas dan kalangan bawah Iya, gitu betul ya, betul, ya. middle up, middle Iya, low gitu ya. Oke, itu pakai. Nah, kalau pakaian sendiri? Iya, pakaian juga seperti itu. Jadi ada batik, ada blus-blus kayak gitu ya. Kalau batik itu saya dari mulai usaha pertama memang sudah, saya orang Jawa ya. Iya. Jadi saya membawa batik Jawa gitu ya. Ini contoh batiknya? Iya, betul. Bisa ini mungkin diangkat ya Mbak Yati biar dia dilihat gitu ya. Ini blus-blus batik yang simple, nyaman dipakai dan tahan lama. Tahan lama. Warnanya ini kalau Itu batik dari mana tuh? ini batik Jawa. Batik Jawa. Iya, ini batik Jawa. Ini bisa request juga kalau misalkan ada orderan untuk seragam seperti itu. Oke, jadi bisa untuk seragam ya jadinya. Oh, jadi artinya ini batik untuk kerja ya? Iya, betul. Jadi Untuk kerja juga untuk sebenarnya kondangan bisa ada banyak macam ya gitu. Kebetulan ini yang saya bawa yang simpelnya aja yang simple, gitu. Ini batiknya batik kan, kalau batik tuh ada yang batik tulis ya Mbak Yati ya. Iya. Kalau di Jawa gitu ya. Ada juga yang batik apa kata orang tuh Batik yang cap. cap ya. Kita kalau yang Mbak Yati sendiri Ada beberapa juga. Ada juga yang cap, tulis. ada yang tulis, ada ya printing kayak gitu ya. Kalau yang Jadi ini? kalau yang saya bawa ini yang cap ya. Yang cap ya. Yang memang warnanya tuh abadi ya dan merata, awetnya juga luar biasa seperti itu. Ini batik Jawa dari Jawa mana nih? Apa kan yang kita tahu tuh ada Solo gitu kan? Iya, saya ini dari Pekalongan. Oh, dari Pekalongan. Iya. Apa yang membedakan batik Pekalongan dengan batik Solo gitu nih? Kelebihan dari batik Pekalongan? Kalau batik itu pada dasarnya itu sama ya, cuman mungkin ada teknik-tekniknya aja gitu ya. Kalau misalkan di Solo itu kan saya sendiri kan emang juga dari daerah sana ya, itu kebanyakan batiknya batik yang batik tulis, batik yang memang di ini ya, pakai ini ya, pakai canting ya. Pakai canting gitu. Setahu saya dulu emang seperti itu gitu ya, karena perkembangan banyak peminat. Kalau batik tulis itu kan harganya relatif mahal gitu ya. Jadi karena permintaan yang Mbak jual yang
biasa setengah gitu. Aha. Makanya saya carikan yang harganya bisa di bawah batik tulis seperti itu. Oke, jadi harganya di bawah batik tulis. Kalau kita boleh tahu nih, kepo-kepo nih Mbak Yati ya, apa ya, di 2010 ya sudah mulai usaha di Iya, sini ya. betul. Sudah, perkembangannya gimana nih Mbak Yati? Alhamdulillah ya untuk fashion saya ini, alhamdulillah berkembang ya, berkembang. Sekarang itu alhamdulillah NC Indonesia bahkan ya, Iya, seperti oke. itu. Karena kan NC Sukatani ini selain di butik, juga kita sering ikut pameran-pameran seperti itu. Oke, jadi Iya. sering-sering ngikutin pameran juga Iya, ya. betul. Nah, ini kalau kita boleh tahu juga nih Mbak Yati, untuk harga apa ya? Harga batik itu berapa nih Mbak Yati? Kalau harga batik itu berkisar dari 150 sampai ke 800 ya. 150 sampai dengan ke 800. Iya, betul. Oke. Nggak apa-apa. Oke, dari 150 sampai ke 800. Kalau sepatu sendiri Mbak Yati, ini kan harga sudah di premium nih gitu Iya, kan. betul. Tengah-tengah gitu ya. Kalau untuk sepatu sendiri itu harganya variatif juga ya. Iya. Mungkin rata-rata dari 500 sampai 1 juta. 500 sampai dengan Iya, 1 juta betul. rupiah ya. Oke. Itu sudah kualitasnya tuh udah hampir menyamai dengan yang ori, karena dari beberapa customer merasakannya seperti itu. Oke. Gitu. Jadi, nah kalau yang namanya usaha nih kan Mbak Yati Iya. ya, pasti ada yang namanya apa kata orang tuh jatuh bangun kayak Pasang lagunya. surut ya. Ya, pasang surut. Kayak lagunya siapa nih, jatuh bangun, Christina ya. Oh iya iya. Oke, nah kalau ngomongin masalah pasang surut atau jatuh bangunnya usaha, 2010 sampai dengan 2024 artinya sudah hampir 14 tahun gitu ya. Iya. Itu bukan waktu yang singkat. Ini kalau ibaratkan anak-anak itu udah masuk ke remaja gitu Iya, nih. betul. Nah, ini gimana nih Mbak Yati? Apa yang menjadi pasang surutnya gitu? Iya. Untuk di fashion itu mungkin ya pasang surutnya di saat pandemi itu ya. Saat pandemi itu memang brek semuanya ya gitu ya. Tapi down semua ya. Iya, betul. Tapi alhamdulillahnya ya karena saya juga kan melayanin online ya. Online. Jadi ketika memang di dalam itu tidak ada sale, tidak ada penjualan, saya bisa menjual di online. Gitu. Dan alhamdulillah sih beguyur ya kata orang Palembang gitu ya. Perlahan namun pasti ya. Iya, betul. Dan sampai bertahan saat ini alhamdulillah masih bisa stabil. Masih bisa stabil ya. Iya. Oke, baik. Ini menarik sekali Dulur. Kalau nak bertanya dengan Mbak Yati diaturi bae lewat line telepon 0711 351656 ya. Nah, terkait dengan Covid yang terdampak gitu ya. Jadi 2020 ya, 2020 Mbak Yati ya? 2019 ya? Akhir ya. 2019 akhir sampai dengan kurang lebih 2022 ya? Iya, betul. 2022 itu hampir 2 tahun lebih ya gitu ya, kita terdampak Covid gitu ya. Dengan jatuh bangun ya. Ini bagaimana dengan geliat dari usahanya Mbak Yati sendiri? Tadi kata Mbak Yati kan sosial media adalah salah satu sarana nih untuk terus tetap dalam perjuangan gitu. Iya, betul. Waktu pas pandemi itu ya memang nggak bisa, tapi apapun yang kita bisa lakukan, kerjakan, kita mengerjakan gitu ya. Karena kan dulu semua kerja dari rumah ya. Iya, work from home ya. Iya, benar. Tapi waktu itu saya bisa juga membantu memproduksi kayak keperluan masker. Masker yang kain ya waktu itu jadi sebelum. Artinya Mbak Yati itu artinya lihat peluang nih. Iya, gitu bisa ya. jadi ya. Gitu ya, jadi artinya lihat peluang. Betul. Ini artinya kalau ini kesini nih, ini harus kesini. Kayaknya memang apa ya, otaknya pengusaha gitu ya. Otaknya orang pengusaha kan gimana caranya bisa menghasilkan begitu. Bisa menghasilkan dan ada tujuannya juga bisa membantu orang banyak gitu kan. Membantu orang banyak. Iya, betul. Karena di saat itu kan banyak orang yang membutuhkan APD. Nah, ketika kita bisa komunikasi dengan pihak-pihak luar, bisa mengadakan, bisa bantu, ya bisa
orang mau pesan sama kita, dan kita juga bisa bantu memberikan secara gratis waktu itu ya. Saya pernah melakukan seperti itu. Gitu. Ada kalau terkait dengan pasang surut dari usaha yang Mbak Yati jalanin gitu ya, itu kan kita bisa tahu pasang surutnya itu gimana nih Mbak Yati? Ya, pasang surut itu kalau saya mengalaminya itu mungkin adanya penurunan income ya. Penurunan pendapatan di saat memang lagi sepi, yang biasanya rata-rata mungkin dapat pemasukan sekian, karena kondisi perekonomian ini yang kadang kurang bersahabat ya, seperti itu. Jadi ada penurunan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, karena memang kita usaha dari modal sendiri, tidak menjadi yang bermasalah gitu. Begitu ya. Kayaknya sudah ada yang ingin bergabung nih Mbak Yati. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih? Dengan Kikin, Cek Gaya. Oke, Cek Kikin. Cek Kikin nak bertanya apa dengan Mbak Yati, Cek Kikin? Diaturi. Halo, selamat siang Mbak Yati. Selamat siang Cek Kikin. Wow, mantap banget deh usahanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak di sini. Kalau boleh tahu tinggal di mana Mbak Yati yang cantik? Masya Allah. Saya tinggal di Puri Sejahtera, Sukamaju. Oh gitu. Syukur deh. Jadi yang namanya botik itu kan kayak baju gitu ya? Iya benar. Fashion, sepatu gitu ya? Gitu ya? Kata orang Palembang, kalau saya sih palu gada ya. Palu gada. Apa lu perlu gua ada. Aslinya dari mana nih Mbak Yati? Kenapa? Aslinya dari mana Mbak Yati? Oh, kalau saya asli dari Jawa. Jawa Tengah, Jawa Barat? Jawa Tengah. Dari Jateng. Klaten, dari Klaten ya? Iya, saya dari Klaten. Iya. Bagus juga sih, wawasannya cukup lumayan berkembang ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih lebih meningkat usahanya begitu ya? Lebih meningkat, dan juga kualitas barang-barangnya bagus-bagus amin, gitu kan. Amin, insya Allah. Tapi kalau barang-barang yang dijual Mbak Yati ini nggak kaleng-kaleng loh, bagus-bagus semua. Soalnya kan kalau saya tadi kan menyikapi dari apa yang Cek Gaya katakan kan, kenapa nggak bergerak di bidang kuliner kan? Gitu. Karena ya kalau menurut saya kan kalau kuliner kan udah terlalu banyak. Jadi mungkin dengan adanya seperti itu kan minimal setidak-tidaknya lebih meningkatkan kualitas modal usahanya, ataupun mungkin lebih banyak peminatnya gitu kan. Itu kalau boleh tahu harga-harganya tuh paling yang murah yang berapa, lumayan gitu ya, lumayannya berapa gitu. Yang paling rendahnya berapa dan yang paling tinggi berapa. Kayaknya cuma segitu aja deh. Oke, terima kasih Cek sehat Kikim selalu, ya, sehat selalu ya. Nah, jadi dia penasaran katanya regonya berapa. Iya. Kalau rego tadi kan sudah diulas ya. Mungkin harganya itu dari baju sekitar 150 dimulainya. Jadi mulai ya. Kalau untuk baju ya, kalau untuk sepatu mulai dari harga 500. Seperti itu. Untuk tas sendiri ini karena tasnya kulit, jadi memang juga macam-macam harganya, itu dari yang terendah itu di 600.000 kalau tas kulit ya, seperti itu. Jadi bermula dari 600.000 ya. Oke. Mbak Yati, nanti kita lanjut lagi, kita bakal ngobrol lebih jauh lagi tentunya bareng Mbak Yati ya, dan dulu untuk obrolan Sriwijaya Siang UMKM ya, dengan tema NC Sukatani Butik Online Offline yang dinanti dan di hati. Oke, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Sari, apa kamu tidak mampu berjualan di sekolah? Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri. Bukan begitu, anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua. Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi kenapa aku harus malu? Wow. Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri
yang kuat dan berdikari. Oke, dulurku di mana be berada 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan ya. Ini luar biasa tamu kita Mbak Yati ya, masih dalam obrolan Sriwijaya Siang UMKM dengan tema NC Sukatani Butik Online Offline yang dinanti dan di hati. Nah, dulurku di mana be berada, Mbak Yati kita masih lanjut lagi nih Mbak Yati ya, tentang obrolan kita di kesempatan siang hari ini UMKM. Usaha kecil menengah begitu ya. Okay. Nah ini kan pasti ada terkait dengan yang namanya apa legalitas. Pasti setiap usaha kan ada legalitasnya. Bagaimana dengan usahanya Mbak Yati sendiri? Kalau makanan ada uji wong tuh BPOM-nya, PIRT-nya, itu kan. Kemudian juga SIUP atau segala macam itu cak mana nih Mbak Yati? Alhamdulillah sih NC Sukatani juga udah dilengkapin ya, sudah punya izin usaha karena kita juga kan menerima orderan dari seragam perkantoran ya. Jadi kita pasti ada payung hukumnya. Ada payung hukumnya. Gitu. Itu susah nggak nih apa dalam kepengurusan ketika Mbak Yati mau mengurus masalah legalitas tentang usaha yang Mbak Yati geluti? Enggak, juga mudah kok. Mudah. Ini ada yang bantu atau Mbak Yati sendiri ini ngurusnya? Sendiri, karena kita pengen tahu birokrasinya dan kita jalanin sendiri. Alhamdulillah bisa. Dari tahun berapa nih Mbak Yati legalitasnya? Kalau untuk yang NC Sukataninya itu dari tahun berapa ya? 2014-an lah kalau nggak salah. Oke, karena waktu sudah itu 10 tahunan ya? Iya, saya pernah ngisi seragam gitu. Jadi artinya kalau ketika mau ngisi seragam di mana legalitas itu sudah diperlukan ada. ya, Iya, harus betul. diperlukan Iya. ya sebagai bentuk apa ya? Kepercayaan ya dari konsumen betul. Begitu ya. Karena kan berkaitan dengan perbankan dan segala aliran macam dananya ya, gitu dana ya, nggak langsung lewat pribadi kan, tentunya lewat perusahaan dan kantor kan emang untuk laporan gitu, pajak dan sebagainya. Iya. Oke, jadi legalitasnya semua clear gitu Iya, ya. Alhamdulillah. Oke, Mbak Yati, kalau yang namanya usaha kata orang kan pasti kalau yang merintis itu kan dari merintis nih kita pengen tahu nih kan kalau udah punya nama kayak Mbak Yati sekarang kan udah santai aja nih, tinggal orang yang putus tinggal bel aja gitu kan. Tapi kalau misalnya maaf ngomong kalau kita masih baru merintis Mbak Yati kan waktu pertama-tama pasti Mbak Yati masih juga mengalami kalau yang namanya ngerintis itu apalagi kenal lidah. Ini Mbak Yati baru datang nih dari Jawa dari Lampung ya terakhir ya. Iya, dari Lampung baru pindah ke Palembang. Nah, dari Lampung ke Palembang, dari Jakarta awalnya ke Lampung ke Palembang gitu kan. Nah, itu kan merintis itu kan bukannya sesuatu yang paling ini adalah merintis nih Mbak Yati. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Kalau sudah punya nama sudah santai baik gitu kan. Nah, ini cak mana ceritanya Mbak Yanti? Ya alhamdulillah berawal dulu ya kita karena orang Jawa itu mungkin bisa dibilang dimanapun tempat kita singgah. Kita kulonwun gitu ya. Kita tetap menjalin kita itu awalnya memang diperkenalkan dari kakak saya ya dulu diajakin kalau kita mau usaha itu masuk kantor gitu ya. Awalnya dulu tuh saya kerjasama dengan perkantoran dan saya ingat betul awal mula saya itu kerjasamanya dengan Rumah Sakit Umum Palembang ya, RSMH, Dinkes Provinsi, Kodam waktu itu ya. Dari situ dulu awalnya sih belum baju ya, belum fashion waktu itu ya. Awalnya elektronik gitu ya. Oh, elektronik. Iya, betul. Jadi di situ saya bekerja sama dengan koperasi gitu ya. Lambat laun akhirnya kan kenal banyak gitu. Mbak bisa selain elektronik apa gitu awal mulanya gitu ya. Alhamdulillah dari perjalanan itu ya dijalanin dan hari ke hari akhirnya banyak konsumen, banyak langganan gitu. Bahkan pernah juga sih ada yang nanya, Mbak Yati
kok bisa masuk situ, ada ordal ya gitu. Pertanyaannya masih gitu kan? Kok bisa gitu loh, orang iya. baru ya bismillah kula nuwun dong gitu. Pertanyaan cuma simpel. Dan ya kalau saya kan bisa, kalau mencari itu mudah ya, tapi yang mempertahankan itu yang sulit. Betul. Gitu. Tapi sebagaimana saya, apapun yang saya hadapi di luaran untuk terkait misalkan konsumen gitu ya, alhamdulillah sih saya selalu respon dengan baik gitu ya. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut mengenal saya, mengenal produk saya. Jadi pernah ada pengalaman gitu ya, ibu-ibu pakai produk saya, ketemu di suatu tempat, mungkin di tempat les lah atau apa gitu, dia saling pandang gitu, saling lihat gitu ya, dia mau menegur malu gitu. Nah pas kesekian kalinya baru mereka teguran, produk Mbak Yati ya gitu. Jadi dari awal-awal gitu akhirnya tersiar lah. Gitu. Nah jadi kayak ini kan batik nih Mbak Yati ya, ini kan Mbak Yati ngambilnya dari Jawa. Iya. Jadi artinya pakai namanya nama Mbak Yati. Iya betul. Ada yang nama saya suka kan, saya memang nempa gitu ya. Saya minta model seperti ini tuh gitu. Oke, kan ada juga kalau orang yang punya butik tuh Mbak Yati, dia punya usaha, dia juga ternyata bisa desain gitu. Kalau Mbak Yati sendiri gimana? Kebanyakan saya dari beli gitu ya. Memang saya nggak ada basic untuk desainer. Saya hanya sepertinya tuh marketing gitu ya. Marketing. Saya mungkin dari awalnya beli gitu ya. Beli orang, Mbak mau dong baju yang kayak pakai kayak gitu kan. Ya akhirnya mungkin saya bisa membuat dengan model bahan lain seperti itu. Akhirnya saya jual seperti itu. Oke. Nah Mbak Yati, kalau kita ngomongin masalah usaha, tadi kan sudah dibilang dari merintis ya, kalau fashion dengan harga premium seperti, apalagi di awal-awal gitu, itu ini kepo lagi nih Mbak Yati. Biasa kalau mama-mama tuh biasa kalau kepo kepo dikit ya. Nah kita pengen tahu Mbak Yati, kalau untuk permodalan pertama kali itu cak mana nih Mbak Yati ceritanya? Kalau permodalan ya dari awal tuh alhamdulillah saya itu bukan tipe orang yang memang berambisi. Oke. Jadi apa yang saya punya saya putarkan seperti itu. Jadi dari misalkan saya punya uang 10 juta untuk belanja gitu kan. Jadi alhamdulillah barang laku, ada keuntungan, tambah lagi kan modal diputarkan gitu ya. Jadi alhamdulillahnya ya untuk permodalan sih untuk saya tidaklah sulit ya. Karena tadi itu saya tidak berambisi yang memang saya harus begini begitu sehingga melibatkan hutang-hutang gitu. Jadi aman insyaallah. Insya Allah aman ya. Untuk modal. Untuk modal artinya aman gitu ya. Kalau misalnya kita boleh tahu juga nih Mbak Yati, kan ini kan bisa menjadi sebuah motivasi ya. Iya. Kan apalagi sekarang lagi zaman sulit nih Mbak Yati gitu ya. Pasti setiap orang ingin berusaha mungkin mencari kerja sampingan atau mungkin pengen kayak Mbak Yati nih punya usaha sendiri begitu kan. Iya betul. Nah ini kita juga pengen tahu nih, untuk menjadi motivasi tadi berapa nih Mbak Yati per bulan yang bisa dibuka gitu ya, sedikit ya mungkin kita pengen tahu yang menjanjikan mungkin untuk ke depan begitu, untuk memberikan motivasi kepada orang-orang ataupun juga pendengar kita yang ingin usaha gitu Mbak Yati. Begini, kalau saya pribadi ya Cek ya, untuk memulai suatu usaha itu saya simple. Iya saya simple, saya tidak berfokus pada hasilnya. Saya berfokus pada prosesnya. Ya, seperti ya misalkan nih saya udah susah payah nih bikin baju, ngejahit, terus saya menjual pameran lah katakanlah gitu ya, di situ juga udah berbayar misalkan gitu, tapi omsetnya kurang gitu ya. Nah di situ kan mungkin banyak pelaku usaha kadang-kadang yang ngedown, nggak sabar, nggak tahan kayak gitu ya. Jadi di situ tuh dari perjalanan saya yang dulu pertama kali itu pas
saat pameran tuh masih bagus ya, belum ada banyak orang-orang yang UMKM bermunculan gitu ya. Enak banget waktu dulu ya, pameran pertama kali itu di BKB waktu di BKB, Expo Sriwijaya, Sriwijaya. ya, gitu Hari ya. ulang tahun Palembang gitu? Yang ini yang Expo. provinsinya loh. Oh, ya. provinsi. Oke. Provinsi itu ya. Itu sangat-sangat antusias ya. Berdagang tuh mudah banget gitu ya. Tapi ada juga pas kesini tuh mulai redup ya, karena memang banyak kompetitor gitu ya. Nah di situ saya mensikapinya ya, usaha Allah pasti kasih jalan masing-masing gitu ya, dan Yang namanya rezeki gak ketukar iya, ya. betul. Makanya saya bismillah dari dulu sampai sekarang ya alhamdulillah sih bisa bertahan ya, karena apapun itu mau hasilnya sedikit saya bersyukur, mau banyak pun alhamdulillah, Alhamdulillah. gitu. Jadi nggak patah semangat sih. Jadi artinya kalau memang yang namanya pengen usaha menjadi seorang pengusaha, menjadi pelaku usaha kayak Mbak Yati gitu ya, artinya harus tahan banting Mbak Yati ya. Iya betul, harus tahan banting, juga harus tahan kritik, juga harus bisa menerima kritik dan saran gitu ya. Jangan baperan. Jangan baperan. Keci hati itu udah lagi. Iya, dibilangin barang jelek besok enggak lagi. Nggak lagi, Ya, ya. disitulah mungkin kita bisa meningkatkan kualitasnya. Minta maaf kalau kemarin nggak sesuai kayak gitu. Kadang-kadang orang juga banyak yang gengsi, mengakui barangnya itu yang selalu baik, padahal nggak baik kayak gitu ya. Nah disitulah insya Allah saya apapun yang jualan saya, kalau misalkan ini kualitasnya sedang ya saya bilang. Kalau memang bagus saya bilang bagus. Makanya saya nggak takut apapun itu, misalkan banyak pesaing atau apapun, karena kita udah punya apa ya, sesuai topiknya ya, MC Sukatani, toko offline dan online yang di hati dan dinanti itu ya. Jadi artinya jika toko Palembang tuh meci di hati wong dulu. Tepeci di hati wong bakal datang lagi. Iya betul. Gitu ya Mbak Yati ya. Jadi udah cinta gitu ya. Kadang dulu saya punya butik cuman kecil loh Cek. Tapi alhamdulillah ya pelanggan itu pada datang, malah sampai pada tiduran gitu. Padahal itu cuman kecil, tapi mereka mungkin nyaman gitu ya. Seolah-olah punya sendiri. Terus saya nyaman, terus juga mungkin yang apa ya, kalau kata orang tuh dari yang dagangnya juga mungkin bikin nyaman. Jadi makanya gitu ya. Bisa jadi ya. Kan karena yang cari utama dulu kan nyaman nih, kalau udah nyaman udah walaupun ngeklik aja, ngeklik. Orang cinta aja bisa klik gitu. Kalau udah ngeklik maupun barang itu mahal, udah demi deh. cintaku padamu. Jadi ya, bahkan ada loh produk yang udah saya pakai, konsumen itu mau banget yang saya pakai. Sakingnya gitu sampai ya Allah enggak lah gitu ya, tapi saya mah kecewa. Kenapa Bu? Itu saya mau celana Mbak Yati nggak ya Allah beneran. udah dipakai ya. Itu dia. Jadi saya harus lepas. Itu, dan seringkali kalau apalagi kalau baju gitu ya, misalkan di pameran juga Mbak Yati yang dipakai bagus. Ya Allah, padahal mas saya hanya asal make aja gitu ya. Nah gitulah alhamdulillah. Jadi artinya jadi sampel sendiri gitu ya. Jadi contoh gitu ya. Iya. Oke, Mbak Yati, kalau ngomongin masalah usaha, pasti kan kita membutuhkan apa ya, kalau apalagi dari awal kita mulai usaha merintis itu, tadi kata saya kan nggak gampang nih Mbak Yati untuk bisa orang kenal. Sekarang kan kalau sosial media nih udah banyak sekali nih, kita bisa menjadi apa ya, bisa menjual produk kita melalui sosial media, ngiklan gitu ya. Nah terkait dengan tentunya publikasi ataupun juga periklanan ini sendiri, Mbak Yati apa yang dilakukan? Oh ya, saya juga punya website ya. Iya. Jadi waktu itu saya juga ada konsumen yang dari luar kota. Dari luar kota? Iya, saya juga nggak kenal gitu ya. Saya tanya dari mana? Dari dari website gitu. Dari website, kan. Alhamdulillah waktu itu tuh dari jauh banget ya, dari pedalaman yang saya harus kalau ngirim itu beberapa hari gitu ya. Tapi alhamdulillah, nah dari situ kadang-kadang tuh rezeki tuh ngalir. Iya, dari sangka-sangka ya. Iya benar. Loh, dari mana Bu tahu saya gitu kan? Oh dari A B C D, pokoknya macam-macam. Tapi ya itu alhamdulillah, karena tadi tuh ngejualnya ya memang
ada harga ada kualitas. Iya. Intinya seperti itu sih. Jadi tidak tipu-tipu ya. Iya, iya. Gitu. Kalau enak bilang enak, enggak Iya, bilang enggak bilang- gitu ya. Bagus bilang bagus, enggak bilang enggak gitu ya. Jadi mereka juga paham gitu kan. Oh iya gitu. Saya malah ada gini ya kayak tadi tuh. Produk Mbak Yati ya, iya mahal, tapi bagus sih gitu. Nah, kepuasan tersendiri gitu. Memang ya. mahal Kak, ya namanya ada rupa ada harga lah Iya, ya gitu ya. Lebih seneng dibilang begitu daripada ya sih murah tapi Baru 3 kali pakai gini gitu kan. gitu. Jadi kan kalau udah dipakai lama banget ketemu masih bagus, alhamdulillah ya Allah gitu. Iya. Oke, Mbak Yati, gini sudah bentar lagi kita masih hampir ada di penghujung kebersamaan ya. Tapi kita masih lanjut dulu nih perbincangan kita pada kesempatan di siang hari ini. Kendala apa yang Mbak Yati hadapi terkait dengan usaha yang Mbak Yati jalani? Kendalanya ya mungkin gini. Saya itu kan awalnya juga jualan ini door to door ya, dalam artian dari kantor ke kantor, makanya konsumennya jadi jemput bola artinya Mbak Yati ya? Jemput bola. Jadi pas itu ngalamin kesulitan itu nggak bisa bagi waktu. Oke, pembagian waktunya. Jadi dari sana minta segera, dari sana minta. Jadi kadang terus pusing, ya Allah mana dulu yang didahulukan gitu ya. Nah bersyukurnya untuk setelah pandemi itu ada hikmahnya juga gitu. Pada akhirnya saya bisa memanjakan konsumen, nggak harus datang ke saya ataupun saya juga nggak harus datang ke kantornya, tapi saya bisa mempekerjakan kurir. Artinya di sini membuka lapangan kerja. Betul, alhamdulillah. Dari seperti dulu pandemi kayak gitu ya, itu bermula dari situ tuh alhamdulillah di saat sulit tapi saya bisa membantu orang mempunyai pendapatan. Nah, ini kan gitu. ini yang menarik dari yang namanya pelaku usaha ya Mbak Yati ya, bahwa dia selain bisa berdiri sendiri dengan usahanya, ternyata dia juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini kita pengen tahu juga sampai dengan detik ini 14 tahun perjalanan Mbak Yati di Palembang begitu ya, usaha yang dijalani. Berapa banyak karyawan yang sudah Mbak Yati rekrut untuk bisa terbantukan begitu secara perekonomian? Karena ini kan merupakan program dari pemerintah dalam pengentasan kemiskinan juga nih Mbak Yati. Iya. Dengan UMKM begitu. Ya, kalau untuk pegawai mungkin untuk yang stay gitu ya, saya nggak terlalu banyak juga bisa ya karena kan butik ya. Saya juga bisa melayani seperti menghandle itu sendiri ya. Begitu ya. Tapi saya melibatkan beberapa orang itu mungkin dari pengiriman kayak kurir kayak gitu ya. Saya udah punya orang khusus gitu ya. Ketika saya punya berarti saya tinggal panggil aja, dia nggak harus stay di saya gitu kan gitu. Tapi kalau untuk yang di butiknya itu ya biasa 1-2 kayak gitu ya. 1-2 orang karyawan ya. Betul. Artinya sudah terbantu juga tuh walaupun 1-2 orang karyawan gitu ya. Iya betul. Nah Mbak Yati, kita ngomongin masalah terkait dengan pengentasan kemiskinan yang yang digalakkan oleh pemerintah. Tentunya pemerintah sangat mendukung sekali pelaku usaha kecil dan menengah, seperti yang Mbak Yati lakukan, dan mungkin juga banyak pendengar kita yang mungkin sudah mulai juga menjadi bagian daripada pelaku UMKM ini sendiri. Pandangan Mbak Yati sendiri nih terkait dengan pelaku usaha kecil dan menengah yang didukung oleh pemerintah tentunya untuk pengentasan kemiskinan. Artinya Mbak Yati buka lapangan kerja untuk orang-orang di sekitar kan. Artinya ini kan memperbaiki perekonomian orang-orang di sekitar juga. Nah, ini pandangan Mbak Yati sendiri terhadap program itu gimana? Sejauh ini sih bagus ya, karena bertujuannya untuk mengangkat mengangkat yang kaum biasa menjadi kaum yang luar biasa gitu ya. Mungkin dari yang perekonomiannya dari ini kecil agak bisa up gitu ya. Iya, itu sangat-sangat bagus dan bisa selalu digalakkan ya. Diperhatikan banget memang ya. Kasihan kalau memang sampai terabaikan begitu ya. Betul. Jadi artinya dengan dengan kita tahu kan sekarang nih cari kerja susah Mbak Yati. Iya betul. Cari kerja susah, ini susah gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika dia melakukan usaha, artinya dia berusaha untuk memperbaiki kehidupannya sendiri, begitu kan? Iya betul. Tapi intinya juga orang itu jangan malas gitu ya. Jangan malas. Apapun sebenarnya bisa dikerjakan selama kita itu punya niat usaha gitu ya. Kayak sekarang itu model kan apapun bisa dilakukan
lewat handphone ya. Iya. Nah, Smartphone kita ya. iya, betul. jadi itu kan bisa untuk menghasilkan gitu. Cuman kadang Jangan uh, ngabisi kuota ya. iya, dia untuk scroll yang Nggak kurang penting. Ya. nah kayak gitu ya. Sebenarnya apapun kembali ke niat kita. Kembali kepada Kalau niat memang kita. kita mau berusaha apapun yang memang halal, insya Allah ada jalan. Ada jalan Iya, ya. seperti itu. Jadi jangan pernah patah arang, patah semangat. Iya. Pernah dapat komplain Mbak Yati? Kalau untuk komplain ya namanya pedagang pasti ada lah Iya. ya gitu. Cuman yang komplainnya itu yang nggak gimana gitu ya. Mungkin hanya sebatas, Mbak kok ini begini ya. Misalkan nih sepatunya, Mbak sepatunya ukurannya nggak pas atau gimana gitu ya. Oh boleh ditukar. Ataupun mungkin kalau ada yang kerusakan atau apapun ya bisa juga, insya Allah kalau emang kesalahannya dari produknya saya baru, saya juga bisa mengatasinya gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini konsumen nyaman. Balik Balik lagi. Dan akhirnya di hati. Sesuai Susah topiknya. sekali berbicara mengenai hati ya. Kalau sudah kena di hati ya, balik lagi. Balik lagi, benar. Sampai ya Allah, nyari Mbak Yati susah nih ya. Rasa-rasa nyari selebriti ya. Iya benar. Aduh ya Allah. Oke, kalau boleh lihat tuh Mbak Yati, tasnya nih Mbak Yati sebelum kita berada di penghujung nih Mbak Yati. Siap. Ini tas apa tuh Mbak Yati? Ini tas kulit ya, dari kulit sapi. Saya Oke. produksinya ini di Jogja karena kan tinggal saya deket ya. Jadi sekalian saya mudik, saya ke tempat produksi. Jadi artinya ketemu dengan pengrajinnya Oh sendiri ya ya, Mbak karena Yati ini ya? saya kalau ini saya bermitra. Bermitra. Dengan kulit ini, makanya saya selalu ngejual, Mbak ini kulit asli. Oh ya asli. Kalau emang ada sesuatu bisa langsung Dikomplain ya. komplain ke saya, dan saya ada di rumah saya di sini gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau belanja sama saya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini mereka juga nyaman belanja tas kulit di saya gitu. Jadi artinya itu memang benar-benar kulit asli ya Mbak Yati ya. Iya, Di sini juga nggak dengan Mbak Yati apa ya menjadi mitra gitu kan? Iya, ini Jadi saya kan- bermitra. Iya, dengan bermitra seperti ini kan juga menjadi apa ya, sebagai ini juga Mbak Yati sebagai apa apa ya, kalau kata orang tuh bisa menjadi pendistribusi juga Iya, artinya betul. kan. Jadi Pendistribusi pernah usaha Mbak orang gitu Iya, ya. betul. Jadi itulah kita itu bisa maju itu tidak lewat tangan kita sendiri. Pasti kita melibatkan banyak. Orang di sekitar. Iya, betul. Jadi kan nggak mungkin dari proses produksi sampai penjualan dilakukan sendiri. Sampai betul. mana nanti kan gitu. Jadi alhamdulillah makanya kita bisa mempekerjakan banyak orang itu dari segala lini ya, dari bentuk pertama mungkin kita pengadaan barang, kita kan juga handle orang. Ngambil orang kayak gitu ya. Dari proses produksi sampai penjualan pun sama gitu ya. Bahkan ini produk di Jogja karena saya udah bermitra kerjasama, bahkan ada konsumen yang dari mana, Mbak aku mau tas kulit lagi di Jogja nih. Oh bisa sebut aja nama saya gitu. Bahkan di RRI sendiri pun ada yang sudah sempat ke sana gitu. Jadi disebut nama Mbak Yati karena udah kenal gitu Iya, ya. betul. Gitu. Nah, ini kan kalau yang apa tas kulit ini kan hasil kalau yang sepatu kan impor ya. Iya, betul. Kalau yang tas kulit kan itu dari produk lokal. Iya, produk lokal. Sementara kan kita juga apa ya mendukung namanya apa ya Produk-produk produk lokal gitu iya, ya. betul. Nah, ini bagaimana pandangannya Mbak Yati sendiri? Ini kembali kepada program juga dari pemerintah nih iya, gitu ya. benar sih. Untuk apa ya kata orang tuh cintai produk-produk dalam negeri. Ya, betul. Sejauh ini alhamdulillah produk dalam negeri saya juga mengapresiasi ya. Saya tetap bagus juga juga melestarikan gitu ya. Memang ada hal yang lain untuk sepatu gitu ya. Saya tuh pernah juga sih bermitra dengan supplier dari Bandung Dari gitu Bandung ya. Cibaduyut. Betul gitu ya. Dulu merek apa gitu saya pegang gitu ya. Dengan kesini gitu akhirnya banyak konsumen itu yang request, Mbak bisa nggak kalau aku beli produk seperti ini kayak gitu ya. Jadi pas saya memakai jalan nyaman enak, akhirnya saya terus belanja yang impor ini sih gitu ya. Tapi lokal juga ada gitu ya. Tapi emang kebanyakan kalau untuk sepatu yang
yang impor ya. Oke. Baik Mbak Yati, ini sudah ada di penghujung kebersamaan. Sebagai closing statement yang menjadi pesan, menjadi harapannya Mbak Yati ke depan, mungkin pesannya untuk pendengar yang ingin memulai usaha seperti yang Mbak Yati lakukan, kemudian juga harapannya Mbak Yati terhadap usaha yang Mbak Yati kerjakan saat ini sampai ke depan tuh seperti apa, silakan. Oh ya, baiklah, untuk motivasi ya Mbak. Motivasi untuk pemula ya, kalau untuk memulai usaha, kalau dari saya yang pertama itu luruskan niat kita mau berusaha untuk ngebantu perekonomian keluarga ya. Dan tetap kita kan namanya perempuan apapun itu ya tetap kita ngebantu ya gitu. Kita luruskan niat dan kita berharapnya hanya pada Allah, tidak pada manusia ya, karena kalau berharap pada manusia nanti hanya sakit hati. Seperti itu. Dan kayaknya dari tadi bilangnya hati terus ya. Iya, karena memang selalu berkaitan dengan hati gitu. Kalau kita udah bicara hati itu insya Allah nggak ada yang tersakiti ya. Betul. Gitu. Karena kita selalu ngejaga hati bagaimana supaya orang tetap cinta sama kita, walaupun kita nggak ada tapi dia selalu ingat kita. Oh ya Mbak Yati. Nah itu alhamdulillah ya, kalau di Palembang itu nyebut Mbak Yati, oh ya gitu. Jadi sudah punya identitas ya, seperti sendiri, itu. betul. Makanya kita bertahan, harus bertahan itu menjaga satu ya kualitas. Itu harus dijaga, tidak boleh kita itu berlebihan, bohong gitu ya. Dan kita selalu bersyukur terhadap apapun yang kita dapat, kita raih. Jika memang tidak sesuai, ya tetap kita semangat gitu, ya. Oke, Mbak Yati, terima kasih sudah datang ke Perumpat RRI Palembang di siang hari ini, sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar, sudah ngenjuk motivasi pulo ya untuk pendengar dan juga pemirsa, yang pasti barang-barangnya alhamdulillah berkualitas ya. Semoga usaha Mbak Yati semakin maju ya Mbak Yati ya. Jadi 14 tahun ini sampai selanjutnya usahanya itu ya akan terus berkembang itu ya ke depannya, yang sehingga ini bisa membantu perekonomian keluarga Mbak Yati Dewe dan juga pastinya wong yang ada di sekitar. Betul, bisa membantu perekonomian yang di sekitar kita juga gitu. Bisa berjangkauannya lebih banyak lebih sih banyak. Ya. Apa yang menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Betul iya. Karena kalau kita bekerjanya memang ada visinya membantu banyak orang, insya Allah sih selalu ada aja jalannya oleh Allah ya. Oke. Mbak Yati sekali lagi makasih. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri baik kebersamaan kita dalam obrolan Sriwijaya Siang UMKM pada kesempatan di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih motivasinya dan segala obrolan yang luar biasa berkualitas ya. Bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu ya. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cek Gaya. Sehat juga Mbak Yati. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.